Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa UT yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada pembahasan mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas materi tabel distribusi frekuensi. Materi ini terdapat pada modul 2. Pertama yang akan kita bahas adalah bentuk umum tabel distribusi frekuensi. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa istilah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu adalah kelas interval. Kelas interval adalah kelompok nilai data yang berupa interval. Pada tabel ini A sampai B merupakan kelas interval pertama, C sampai D merupakan kelas interval kedua, dan seterusnya. Jadi di sini terdapat 5 kelas interval. Berikutnya, istilah yang kedua adalah ujung bawah. Ujung bawah adalah bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas interval. Pada tabel ini yang merupakan ujung bawah adalah A, C, E, G, dan I. Istilah berikutnya adalah ujung atas. Ujung atas adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan interval nilai data untuk setiap kelas interval. Pada tabel ini yang merupakan ujung atas adalah B, D, F, H, dan G, di mana B merupakan ujung atas dari kelas interval pertama, D merupakan ujung atas kelas interval kedua, dan seterusnya. Berikutnya, batas bawah. Batas bawah adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan. Jika data yang dicatat berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Ketelitian datanya 0,5. Sedangkan jika data yang digunakan adalah bilangan 1 desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Berikutnya, jika data yang dicatat merupakan bilangan dalam desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,05. 0,005. Sebagai contoh, kelas interval, misalkan kelas intervalnya adalah 4 sampai 10, maka ketelitiannya adalah 0,5. Sedangkan apabila kelas intervalnya 4, contohnya 4,5 sampai 10,8, maka ketelitiannya adalah 0,05, dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kelas interval. Bilangan yang ada pada kelas interval diperhatikan apakah satuan, maka ketelitiannya adalah 0,5. Apabila ketelitiannya adalah persepuluhan atau satu angka desimal, maka ketelitiannya adalah 0,05. Istilah berikutnya adalah batas atas. Batas atas adalah ujung atas ditambah ketelitian. Jadi ujung atasnya ini ditambah dengan ketelitiannya untuk memperoleh batas atas. Istilah berikutnya adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih dua ujung kelas yang berdekatan. Berikutnya, titik tengah. Titik tengah adalah atau tanda kelas adalah bilangan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan ujung bawah ditambah ujung atas, kemudian dibagi dengan 2.
Itu beberapa istilah yang terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang perhatikan contoh penggunaan istilah tersebut. Misalkan dari sini ingin ditentukan banyaknya kelas 7, maka kita tinggal menghitung ke bawah ada berapa kelas interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka banyaknya kelas sama dengan 7. Kemudian ujung bawah kelas, kita mengambil bilangan yang terletak di kiri ini. 21, 31, 41, 51, 61, 71, dan 81. Ujung atas kelas, maka bilangan yang di sebelah kanan ini merupakan ujung atas kelas interval. Misalkan kita ingin menentukan kelas tertentu, ujung bawah kelas ketiga, maka perhatikan kelas ketiga di sini. Ujung bawahnya adalah 41. Kemudian misalkan kita ingin menentukan ujung atas kelas kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ujung atasnya adalah 70. Kemudian batas bawah kelas ke-6. Misalkan kita ingin menentukan batas bawah kelas ke-6. Batas bawah rumusnya tadi adalah ujung bawah dikurang ketelitiannya, karena di sini ketelitian bilangannya menggunakan satuan terdekat, maka kita kurangi 0,5 karena tidak ada tanda desimal di sini. Jadi 71 dikurang 0,5 hasilnya 70,5. Kemudian batas atas kelas ke-7, rumusnya untuk menentukan batas atas adalah ujung atas tambah 0,5. Jadi 90 tambah 0,5 sama dengan 90,5. Berikutnya panjang kelas keempat. Untuk menentukan panjang kelas keempat, kita bisa menggunakan ujung bawah kelas yang berdekatan. Misalkan kita mengambil kelas kelima dan keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Yang berdekatan di sini 51 dengan 41. Ya, 51 dengan 41. Ini panjang kelas keempat. 51 kurang 41. Hasilnya 10. Boleh juga kita mengambil 60 kurang 50. 60 kurang 50. Hasilnya sama saja 10. Kemudian titik tengah. Misalkan ditanyakan adalah titik tengah kelas kedua. Kelas kedua di sini adalah 31 sampai 40. Maka kita menjumlahkan ini. Ujung bawah dengan ujung atas dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Itu 1/2, 31 tambah 40, 1/2 dari 71, hasilnya 35,5. Selanjutnya kita akan membahas cara atau langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Jika sebelumnya kita mengenal istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan rentang nilai. Dengan menggunakan rumus, rentang nilai adalah nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil. Berikutnya, tentukan banyak kelas yang digunakan dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N ini menunjukkan ukuran data atau banyaknya data. Jadi kita menggunakan bantuan alat hitung, yaitu kalkulator, untuk menentukan nilai log N. Berikutnya menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan R per K, di mana R adalah rentang yang diperoleh pada tahap 1 dan K adalah banyaknya kelas yang diperoleh pada langkah kedua. Berikutnya menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Nilai ujung bawah kelas interval pertama itu dapat diambil dari nilai data terkecil atau yang kurang dari nilai terkecil tersebut, asalkan tidak melebihi panjang kelas interval. Kemudian masukkan semua data ke dalam interval kelas.
Itulah tahapan membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan membahas contoh membuat tabel distribusi frekuensi. Misalkan diketahui data hasil ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan dari mahasiswa program S1 program studi PGSD sebagai berikut. Kita menandai di sini nilai terkecil, yaitu data terkecil yaitu 61 dan data terbesar 95. Langkah pertama adalah menentukan rentang. Nilai terbesarnya adalah 95, terkecilnya adalah 61. Diperoleh hasilnya R sama dengan 64. Berikutnya, menentukan banyak kelas dengan menentukan dulu berapa banyaknya data. Di sini banyaknya data keseluruhan ini ada 40. Ada 40, maka banyaknya kelas 1 tambah 3, log N, N-nya adalah 40, ganti ke dalam sini. Log 40 ini ditentukan dengan menggunakan kalkulator. Nah, dapat pula dilihat kalkulator yang ada di HP. Itu bisa diperoleh log 41,60. Kita mengambil 2 desimal saja. Selanjutnya 3,3 dikali dengan 1,60. Jawabannya 5,28 ditambah 1 hasilnya 6,28. Maka kita bisa mengambil banyaknya kelas 6 atau 7. Kita ambil nilai K sama dengan 7. Ya, kita mengambil nilai K sama dengan 7. Jadi boleh juga mengambil banyak kelas 6, asalkan semua nilai ini termuat dalam kelas interval yang dipilih. Nilai-nilai yang diperoleh tadi kita tulis ulang di sini. Setelah itu kita menentukan panjang kelas interval. Rumusnya adalah R, di mana pada slide sebelumnya kita peroleh nilai R 64. Kemudian K sama dengan 7. K sama dengan 7, maka kita peroleh hasilnya adalah 4,86. Jadi di sini R-nya tadi, di mana R-nya tadi adalah 34. Jadi di sini seharusnya 34 ya. 34 per 7. Hasilnya adalah 4,86. Maka panjang kelas dapat kita ambil pembulatan dari 4,86 ini. Kita ambil P sama dengan 5. Kemudian ambil ujung bawah interval pertamanya adalah 61, di mana 61 ini adalah nilai terkecil dari kumpulan data yang dituliskan di soal tadi. Jadi di sini 61. Selanjutnya kita buat tabel. Kita buat tabel. Dengan judul tabel kita menuliskan topik atau permasalahan apa dalam soal ini, yaitu hasil UAS. Kemudian toli ini alat bantu, ya, alat bantu untuk menentukan banyaknya data yang berada di dalam kelas interval ini. Jadi menentukan 61-nya ini, 61 sampai 65 itu dengan cara seperti ini. 61 tadi ini 61, kemudian panjang kelasnya 5, maka berarti harus berakhir di 65. Jadi kita mengambil panjang kelasnya 5, berarti 61, 62, 63, 64, 65. 65. Ini menunjukkan bahwa panjang kelasnya adalah 5. 61, 62, 63, 64, 65. Selanjutnya tinggal kita tentukan dengan cara yang sama. 65 setelah 65 adalah 66, 67, 68, 69, 70. Atau dengan cara menjumlahkan dengan angka 5. Di sini menunjukkan angka 5.
Maka untuk menentukan yang berikutnya tinggal kita tambah dengan 5. Nah, demikian hanya di sini, tambah 5. Kelas berikutnya juga seperti itu, tambah 5. Cara itu dapat pula dipergunakan dan itu lebih mudah. Sampai di kelas berapa kita berhentinya? Perhatikan di sini banyaknya kelas adalah 7. Jadi kita berhenti pada saat banyak kelasnya sudah 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelas terakhir 91 sampai 90. Berikutnya bagaimana cara memasukkan nilai-nilai ini ke dalam daftar Tolley. Lihat 65. Tinggal kita lihat ini 65 itu berada di kelas interval pertama. Jadi kita buat di sini 65 berada di dalam kelas pertama. 85 itu berada di sini. Jadi tanda di sini 85. Kemudian 65 berada di dalam sini. 95 berada di kelas yang terakhir. Sini harusnya 91 sampai 95 ya. 91 sampai 95. Jadi di sini 95. Oke. Kemudian 72 berada di sini. 72, 87 berada di dalam sini. 76 berada di sini. 74 berada di dalam sini, kemudian 67 berada di dalam sini, dan seterusnya sampai keseluruhan data dimasukkan ke dalam kelas intervalnya, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Dan apabila sudah mencapai 5, kita bisa menggunakan tanda seperti ini ya. Ini 9, berarti di sini harusnya gunakan tanda seperti ini. 11, ini menunjukkan 5, jadi 11, kemudian 7, ini juga ya. Selanjutnya kita jumlahkan ini. Jumlahnya ini sama dengan 40. Jadi Tolley ini ada 4, tulis di sampingnya sini 4, ini 9, dan seterusnya. Kemudian jumlahkan 40. Setelah itu baru kita membuat hasil akhir, yaitu tabel distribusi frekuensinya dengan menghilangkan kolom Tolley ini, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi. Mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Di sini harusnya 95, ini juga 95. Demikian pembahasan materi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.